sekali kata kunci transformasi digital ya. Lagi ramai, apalagi setelah kata kuncinya dua ini ya, setelah COVID, semua terdampak ya. Mau nggak mau harus ada transformasi digital dan baru-baru ini ChatGPT meramaikan dunia Pak ya. Semua serba bisa mencari kebenaran dan apapun yang ditanyakan akan lebih mudah. Nah, oke, untuk memulai talk show hari ini, saya ingin berangkat dulu ya dari Pak Ismail ya, selain sisi pemerintah. Mungkin di situ Pak ada mic-nya ya. Yang saya ingin ke Pak Ismail dulu Pak ya, selaku Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ya dari Kominfo ya. Jadi kan Pak dalam 1 bulan dan beberapa bulan terakhir Pak ya, banyak kunjungan-kunjungan data dan tech leader. Ya, ada CEO-nya Microsoft ya Satya Nadella, ada CEO-nya Apple Tim Cook, bahkan ada CTO-nya Amazon kemarin ya sempat berkunjung ke Indonesia. Nah, ini jadi hal menarik ya Bapak Ibu sekalian karena jadi ada suatu pendapat di masyarakat apakah pemerintah akan bekerja sama dengan teknologi-teknologi raksasa di luar sana untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Nah, mungkin pertanyaannya Pak Ismail, kira-kira Pak dari sudut pandang peran serta kewenangan pemerintah Pak, apa aja sih Pak langkah-langkah aktif pemerintah dalam akselerasi transformasi digital di Indonesia Pak? Enggak Pak Ismail? Baik, terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sebelum jawab sedikit ya Pak Bagus menjelaskan sedikit transformasi digital itu apa gitu loh, supaya kita dalam satu platform yang sama diskusinya. Ini saya tadi perhatikan judulnya ini yang di bold, yang masjid kampusnya sama peradaban islaminya, transformasi digitalnya nggak di bold. Padahal yang prime movernya ini justru transformasi digital ini. Ini sebuah keniscayaan Bapak Ibu sekalian gitu. Transform, pindahnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital dalam semua aspek kehidupannya. Faktualnya ini sekarang sudah terjadi gitu. Jadi bukan menuju menyongsong, bukan, kita sudah berada di kondisi itu. Jadi masyarakat kita ini sekarang sudah berada pada posisi memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai macam aktivitas kehidupannya. Kita sebut aja keuangan, pendidikan, pertanian, peternakan, semua aspek itu sekarang sudah di-touch oleh teknologi digital ini. Sehingga berubahlah model-model bisnisnya, berubahlah hubungan antar stakeholdersnya. Karena akibat perubahan teknologi digital ini, prime movernya teknologi. Nah, Indonesia juga tentu menjadi negara yang tidak bisa tidak berada pada kondisi tersebut. Nah, posisi kita mau seperti apa pertanyaannya gitu loh. Dalam kondisi yang sedemikian derasnya perubahan transformasi digital ini. Apakah kita akan bisa memanfaatkannya menjadi value yang meningkatkan berbagai macam aktivitas memperbaiki masalah kita, atau malah justru transformasi digital ini membuat kita going worse, makin jauh dari peradaban Islam. Ini pertanyaan kunci sebenarnya dari ini yang kita berada di posisi persimpangan. Setiap perubahan teknologi, perubahan model bisnis masyarakat ini pasti memiliki positif dan negatifnya. Memiliki hal-hal yang baik, yang istimewa, yang dapat diperbaiki dan sebagainya, tapi sekaligus memberikan ancaman-ancaman terhadap perubahan-perubahan transformasi digital ini. Nah, ini konteks masjid kampus ini di sini bukan lagi peran, tapi sudah harus melakukan jihad menurut saya gitu. Karena benar-benar berusaha yang sungguh-sungguh, saya maksud jihad ini ya, berusaha yang sungguh-sungguh untuk memiliki peran yang sangat penting dalam proses transformasi digital ini. Karena kita kampus ITB ini ada pada Salman khususnya, ini ada pada frontliner yang memang mempelajari teknologi ini, yang harus bisa memberikan contoh kepada kampus-kampus yang lain. Bagaimana kita melakukan warna, memberikan value, memberikan berbagai macam aktivitas yang sehingga transformasi digital ini mengarah pada hal yang positif buat bangsa dan negara dan masyarakat. Nah, apa konteksnya kehadiran para tech giant tadi? Mereka melihat Indonesia ini pasar yang sangat besar.
Harus diakui di ASEAN saja nilai ekonomi digital kita sudah lebih dari 140 miliar dolar untuk saat ini gitu, dan terus berkembang lebih cepat, double. Pertumbuhan ekonomi ke depan 5 tahun ke depan itu nggak cukup 5% kata Pak Menko Perekonomian, minimal 6-8%. Dan salah satu prime mover yang bisa membantu untuk mencapai 6-8% ini kalau kita berhasil melakukan proses transformasi digital itu. Nah, berarti kondisi ini memang tidak main-main. Pemanfaatan teknologi digital di dalam semua aspek ini menjadi satu hal yang sangat penting. Nah, tech giant, para pemimpin tech giant itu melihat bahwa Indonesia ini adalah potensi market yang sangat besar. Apa peran pemerintah di sana gitu? Apa yang bisa kita ambil untuk win-win situation terhadap kondisi mereka gitu? Mereka melihat kita sebagai pasar, tapi kita jangan sampai hanya betul-betul menjadi pasar dan tidak bisa menjadi tuan rumah di dalam proses transformasi digital ini. Nah, ini nggak gampang. Saya bisa mengambil peran bela-bela diri juga banyaklah strateginya itu sebagai pemerintah. Tapi saya melihat faktualnya ini tidak mudah. Karena apa? Karena satu persoalan pertama adalah kita belum menguasai R&D yang cukup kuat di bidang IT ini, di bidang teknologi digital ini. Sehingga sebagian besar kita adalah konsum teknologi. Ini masalah pertama ya. Jadi beda dengan orang negara-negara maju yang sudah memiliki R&D yang kuat, yang ikut serta berperan serta dalam proses perubahan teknologi itu. Yang kedua, masyarakat kita, literasi digital terhadap masyarakat kita. Jadi di tataran mana nih masyarakat kita dalam pemanfaatan ini? Ada yang sangat low level, ada yang medium, sampai ada yang advance gitu. Nah, kita mau bergerak bagaimana yang low level ini semakin banyak untuk naik terus ke level yang lebih tinggi. Intinya apa? Agar teknologi digital itu bisa menjadi sesuatu yang produktif. Kalau hanya sebagai penggunaan yang sifatnya konsumtif, ya leisure dan sebagainya, tidak bisa memanfaatkan teknologi digital itu untuk yang produktif, kita bisa menjadi negara yang gagal dalam proses transformasi ini. Nah, jadi kalau ditanya apa peran pemerintah di sana, kita ingin agar para tech giant itu memiliki melihat kita, pasar kita, tapi ada something yang kita dapatkan yang disupport oleh mereka, melihat memanfaatkan pasar kita itu. Ya, bentuk yang paling utama memang investasi, tapi investasi yang seperti apa, bidangnya apa yang harus kita bangun dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat semua, transformasi digital ini sebuah keniscayaan. Kita sudah berada di tengah-tengah itu semua pusarannya. Ada value yang penting yang harus dijaga oleh teman-teman di Masjid Kampus ini untuk berkontribusi agar arah dari proses transformasi digital itu benar-benar bermanfaat buat bangsa. Terima kasih. Maaf kalau kepanjangan. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail atas jawabannya, menarik. Jadi memang dari beberapa kata kunci yang disebutkan ya oleh Bapak Ismail tuh masih minimnya R&D dan implementasi juga Pak ya, teknologi yang mungkin bahasanya in-house di dalam dan buatan Indonesia sendiri seperti itu. Nah, akhirnya kita jadi konsumen teknologi dan minimnya juga literasi digital yang masih beragam, mulai dari sektor yang rendah sampai yang advance gitu. Nah, ini ada kaitannya juga. Saya mau lanjut ke Pak Ones ya. Jadi Pak Ones mungkin ada background saat ini sebagai direktur grup business development di Telkom Indonesia ya. Jadi Pak Ones, jadi di kalangan data dan tech leaders ya, jadi orang-orang yang paham teknologi itu menjadi suatu fakta ya yang diamini. Jadi sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, jadi ada dua sektor industri utama yang dilihat lebih cepat adopsi transformasi digitalnya. Nah, dua sektor itu apa aja Bapak Ibu sekalian? Yaitu sektor banking dan yang kedua ialah sektor telecommunication. Dua sektor ini ialah paling cepat adopsi teknologi digitalnya. Nah, pertanyaannya Pak Ones ya, saat ini sebagai Telkom Indonesia, BUMN Telekom di Indonesia ya. Peran apa aja sih Pak yang diambil oleh BUMN ya? Kalau tadi Pak Ismail dari segi pemerintah, kalau dari segi BUMN sebagai telekomunikasi terbesar di Indonesia Pak, peran apa aja Pak yang diambil oleh BUMN telekomunikasi dalam menangkap percepatan transformasi digital di Indonesia Pak? Mungkin seperti itu Pak Ones. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Bagus, rekan-rekan Pak Ismail sama Mas Dogi dan rekan-rekan alumni semua.
Terima kasih ya atas forum ini, juga bagian dari kita untuk sharing ya apa yang kita lakukan hari-hari, terutama kaitan dalam bagaimana membawa Indonesia ini memang siap untuk menuju ke negara yang mendigitalkan ya segala aspek. Ini nggak bisa kita pungkiri lagi, emang digitalisasi masuk bagian yang keniscayaan yang kita nggak bisa hindari. Tapi emang kita harus hati-hati ya, karena seperti disampaikan Pak Ismail tadi, Indonesia ini memang incaran dari sektor manapun ya. Kita ngomong sektor ekonomi, kesehatan, segala macam, tambang, sumber daya, Indonesia jadi incaran kenapa? 250 juta populasi, 270 juta populasi yang nanti 2040 jadi 310 juta, itu adalah market yang sangat besar. Nah, digitalisasi ini satu driver dari ekonomi yang juga akan menyasar segala aspek kehidupan. Kita mungkin belum berasa kemarin belum berasa banget, tapi pas pandemi itu berasa sekali ya. Kenapa digital itu benar-benar menjadi driver dari yang namanya transformasi. Saya berkali-kali mengatakan bahwa sebenarnya the real transformation officer itu ya pandemi sebenarnya. Karena dengan pandemi itu orang akhirnya menemukan berbagai inovasi dan semua itu berhubungan dengan digital. Nah ini kata penting, sehingga di Telkom pun ya, mungkin kita semua kenal Telkom itu kan telco ya. Tapi sebenarnya pada saat saya balik lagi, jadi saya baru balik setahun yang lalu, Telkom itu juga masih dalam proses untuk bertransformasi menjadi digital company. Dan itu nggak gampang Mas Bagus. Dari telco company menjadi digital company itu nggak gampang. Padahal itu adalah perusahaan yang hari-hari sangat akrab, familiar, hari berhubungan dengan teknologi digital gitu, IT gitu kan. Apalagi sektor lain yang mereka juga dikatakan masih jauh lah harapannya atau awam dari sisi teknologinya. Sehingga memang ada dua peran ya Telkom. Sebagai BUMN, kita tidak akan pernah melepaskan diri di dua peran ini. Pertama, peran sebagai agent of change, agent of development ya. BUMN itu mau gimana pun nanti dia mau di IPO kan, nanti ada privatisasi, tapi peran pertamanya dia nggak akan bisa lepas. Dalam kondisi tertentu, pemerintah tinggal panggil, lu punya tanggung jawab ya. Seperti yang kami lakukan waktu saya di Bio Farma, tanggung jawab pertama kita adalah untuk menyiapkan semua yang berhubungan dengan masalah produk kesehatan. Itu nggak ada lagi setelah profit ataupun profit nggak ada lagi. Pokoknya semua tersedia. Itu pertama ya. Yang kedua memang peran kita untuk memberikan sebenarnya nilai secara ekonomis ya, ada value creation buat pemerintah secara ekonomis. Nah, kalau bicara tentang digitalisasi, memang ini bukan suatu hal yang gampang. Sehingga memang kita sangat serius. Sehingga kita punya 3 strategi besar sebenarnya kalau ngomong konteks Telkom ya. Pertama, bagaimana kita mendigitalisasikan connectivity. Selama ini kan kita punya tuh ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, Telkom tuh asetnya dari atas langit sampai atas bawah laut, sampai bawah laut gitu. Satelit ya, ada fiber yang di darat ataupun BTS, sampai ada kabel laut yang di dasar laut itu. Jadi memang kita sangat menguasai aset itu dari langit sampai ke bawah laut. Nah, ini yang kita berusaha nanti untuk bisa memodernisasikannya sehingga kita bisa mengkonekkan Indonesia. Indonesia itu kan sangat besar ya. 17.000 pulau, 27 juta orangnya yang harus dikonekkan dengan kualitas yang harusnya standar. Sehingga nanti mungkin kalau seandainya Tech Giant masuk, kita juga bersaing lah ya. Kita juga mungkin nggak akan bersaing head to head dengan mereka, tapi dengan kemampuan kita mungkin kita bisa melakukan partnership dengan mereka. Itu yang pertama, kita mendigitalkan connectivity. Yang kedua, kita juga yang disebut dengan mendigitalkan platform. Kita menyiapin platform nanti akan menjadi bagian dari hilirisasi ataupun dari digitalisasi itu sendiri. Contoh, kami lagi nyiapin suatu ekosistem di data center, nanti di mana semua ekosistem data itu nanti ada di data center itu sendiri gitu. Dan yang ketiga, services. Ini juga satu hal yang gak kalah penting. Itu adalah 3 yang saya bisa sampaikan berkaitan dengan infrastruktur. Tapi ada satu hal yang paling signifikan yang paling penting itu SDM-nya gitu. Ya, mungkin kalau teman-teman dulu pernah baca, kita ada satu buku dari John Collins ya. Dia bilang yang paling penting itu orangnya. Kalau orangnya sudah mumpuni, mau kemanapun, itu pasti dengan gampang kita arahkan. Nah ini menjadi kerangka besar bagi kami sendiri untuk bagaimana kita menyiapkan SDM yang memang siap dengan namanya digital, melek digital gitu. Dan terakhir partnership. Ya kita nggak punya teknologi, ya kita R&D kita kalah sekian tahun mungkin di belakang Tech Giant. Ya daripada kita hanya jadi market aja dari teknologi mereka, service mereka, ya kita harus kolaborasi dengan mereka. Inilah Pak Is ini pusing kepalanya nih bagaimana untuk mengatur satu regulasi yang bisa menjamin proteksi terhadap pemain lokal, tapi dia juga tidak ketinggalan ya, sehingga nanti benar-benar masyarakat Indonesia menikmati servis yang benar-benar layak. Nah,
Mungkin konteks itu kalau kita dari sisi ya karena ada temanya dengan peradaban Islami, saya pikir peran Masjid Salman ya atau juga teman-teman di Kalam ini sangat signifikan. Karena yang nama digitalisasi itu kita butuh satu namanya filter terhadap semua informasi. Ini security adalah yang menurut saya sih penting kita pikirkan sehingga kita nggak mungkin menahan itu ya. Tapi kita bisa bikin suatu sistem sendiri yang bisa memberikan proteksi ya terhadap ya mungkin kalau yang bahasa sederhananya kan berita-berita yang tidak berdasar, hoax segala macam. Ini sangat penting. Kenapa? Karena digital itu dinikmati oleh semua orang. Kalau kita tidak memiliki sistem security proteksi yang bagus, akan terjadi bias informasi yang itu bahaya sebenarnya gitu. Nah, sinilah menurut saya sih peran kami nanti di BUMN, kita menyiapkan infrastruktur, kita menyiapkan SDM, nanti juga partner dengan teknologi, tapi kita nanti berusaha untuk bersama dengan komunitas-komunitas ya. Bagaimana digitalisasi ini dengan segala efek sampingnya itu bisa memberikan value yang lebih positif lah buat masyarakat. Mungkin begitu Mas Bagus. Baik, terima kasih Pak Ones. Jadi kata kunci menarik ya, provide infrastruktur serta mempersiapkan SDM ya untuk bisa mendigitalkan dengan lebih cepat connectivity, platform yang dan segala macam hal yang bisa membuat masyarakat Indonesia terhubung dengan internet dan hal-hal lainnya. Baik. Nah ini tadi Bapak Menteri mention ya tentang konektivitas. Nah ini mungkin lanjut ke Pak Nugi ya selaku Direktur Utama PT Telkomsel ya. Pak Nugi, ini baru-baru ini ada kabar yang cukup ramai ya di masyarakat. Jadi ada Starlink-nya Elon Musk ya. Jadi mungkin ke Bapak Ibu sekalian sebagai gambaran. Jadi perusahaan yang dimiliki oleh Elon Musk ada nama Starlink, penyedia jasa internet ya. Itu dikabarkan akan masuk ke Indonesia menyediakan layanan internetnya. Dan di sini konteksnya Telkomsel sebagai penyedia jasa internet seluler terbesar di Indonesia. Nah, ini apakah akan cukup was-was dengan hal seperti ini gitu ya? Dan kira-kira apa Pak hal unik yang hanya dapat dilakukan Telkomsel untuk mengambil peran digital transformasi di Indonesia ini Pak? Mungkin bisa dijawab seperti apa Pak Nugi? Silakan. Ya, terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalau ditanya tentang Starlink, sebetulnya ditanya takut apa tidak. Saya memilih prinsip only paranoid survive, ya, only paranoid survive. Jadi walaupun saat ini itu bukan ancaman yang serius, ya, tapi kita tidak boleh anggap enteng, karena yang namanya teknologi itu terus berevolusi dan sangat cepat, gitu ya. Jadi pada saat ini Starlink itu pasti Bapak Ibu di sini nggak ada yang mau pasang. Karena mahal, beli terminalnya 7,5 juta. Kalau pakai IndiHome gratis terminalnya, ya. Yang kedua langganannya ya kira-kira 750.000 sebulan. Sementara kalau pakai IndiHome 100 megabit per second aja cuma 425.000. Udah. Lalu apa bedanya menggunakan Starlink yang mahal dengan IndiHome yang murah? Tidak ada. Kecuali kalau Bapak Ibu tinggalnya di daerah 3T yang mungkin listrik aja nggak ada, jadi nggak usah lah gitu ya Starlink saat ini. Dan tapi lagi-lagi karena teknologi itu berubah dengan cepat, kita harus terus mawas diri dan terus meningkatkan daya saing supaya pelanggan itu masih merasa relevan menggunakan Telkomsel gitu ya, atau IndiHome yang bisnis sekarang sudah dalam Telkomsel. Kemudian beranjak ke pertanyaan yang kedua, unique value proposition apa yang bisa ditawarkan Telkomsel untuk mendorong suksesnya transformasi digital? Kira-kira ada 3 lah ya, ada 3 lah yang kita harus jadikan unique value proposition. Yang pertama pasti masalah connectivity, ya. Connectivity kita, coverage kita itu saat ini yang terbesar, ya. 98% Indonesia ini sudah di cover dengan 4G atau 5G, ya.
2%-nya itu tugasnya Pak Ismail karena harus pakai APBN, karena kalau kita yang invest kita rugi. Tapi itu nanti ada peran pemerintah untuk bisa memeratakan akses terhadap connectivity ini. Jadi yang lain kompetitor kita tidak punya itu. Ya. Yang kedua, affordability. Indonesia ini ARPU-nya itu sekitar $2,7 per subscriber. Kalau dibandingkan dengan Thailand, $6,1 per subscriber per bulan. Jadi kita masih jauh lebih murah gitu ya dibandingkan negara tetangga kita. Itu blended Indonesian ARPU kalau kita pilah-pilah lagi dengan bagaimana dengan kompetitor lain, ya prinsipnya you pay peanut you got monkey lah gitu ya. Ya kan mau jaringan yang luas, kualitasnya bagus, ya memang ada sedikit premium price-nya lah di situ ya. Tapi insya Allah kita akan juga deliver unique value proposition yang ketiga, yaitu best experience. Ya, experience ini tidak melulu terkait quality of service, downlink throughput-nya. Kita ini sudah 4 tahun berturut-turut, hampir 4 tahun berturut-turut itu number one best network in Indonesia. Ya, jadi menurut third party ya, global benchmarker lah, bukan menurut Telkomsel atau menurut Telkom atau menurut Kominfo. Jadi profesional assessor itu sudah bilang, UKLA kita bilang Telkomsel the best quality, the best network in the country. Tapi kita juga tidak mau hanya bermain di tatanan connectivity. Kan ya lambat laun itu akan bisa disusul. Kita mesti deliver juga experience lainnya on top of connectivity. Nah, ini in progress, terutama setelah penggabungan IndiHome dengan Telkomsel, kita sudah berbenah diri dan soon kita akan tunjukkanlah kepada masyarakat bahwa kita punya alasan, pelanggan punya alasan yang kuat kenapa harus pakai Telkomsel, karena sangat relevan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan bisa membuat hidup masyarakat Indonesia lebih baik hari ini dan lebih baik lagi esok hari. Demikian. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nugi atas penjelasannya. Tadi ada kata kunci menarik ya yang saya catat ya. Only paranoid survive. Ya, kalau dipikir-pikir banyak ceritanya, banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang saat ini gurung tikar ya, yaitu entah karena situasi ekonomi yang lagi nggak menentu atau munculnya kompetitor ya. Jadi hal tepat mungkin saya lihat dan itu cukup menjadi pembelajaran bersama ya bagi kita ya. Dan tadi ada 3 kata kuncinya Pak ya, unique value proposition-nya. Yang pertama ada connectivity ya, jadi ada 98 coverage di Indonesia ya. Di Indonesia sudah tercover oleh Telkomsel. Average revenue purchase-nya ya, jadi per masing-masing orang ya, customer itu pembeliannya $2,7 ya. Ini lebih murah daripada di Thailand tadi Pak ya. Dan best experience yang di-provide. Jadi selama 4 tahun berturut-turut menjadi best network di Indonesia, nomor pertama begitu. Baik, mungkin tepuk tangan dulu untuk ketiga pembicara.